Inspiratif hidup. Jangan jadikan kegagalan kemarin sebagai penghambat hari ini. Semangat untuk membuat hari esok lebih baik. Melalui hari ini. Episode 171. Sean mengamuk. Halo, Kak Yoga. Bagaimana ini? Kejadian kemarin malam terekspos. Bos perusahaan memarahiku habis-habisan. Pihak Magi sudah panik tidak karuan. Magi adalah bintang besar sehingga kehidupan pribadinya memiliki pengaruh besar pada dirinya. Bisa dibilang itu menentukan apakah dia dapat bertahan di industri hiburan atau tidak. Seorang bintang seperti Magi bahkan tidak boleh terekspos ketika merokok diam-diam, apalagi memiliki pacar. Magi, jangan khawatir. Foto-foto itu tidak jelas. Kamu hanya perlu tidak mengakuinya mati-matian, kata Yoga. Begini saja. Segera suruh manajer perusahaanmu untuk merilis klarifikasi di internet. Pihakku juga akan menjelaskannya. Sebelum merilisnya, kirimkan padaku salinannya untuk kami periksa terlebih dahulu. Magi berkata dengan cemas. Apakah ini akan baik-baik saja? Meskipun fotonya tidak jelas, aku seorang publik figur. Dalam sekilas saja penggemarku bisa tahu apakah itu aku atau bukan. Mereka sudah memastikan kalau itu memang aku. Apakah karirku di dunia hiburan sudah berakhir? Magi masih seorang gadis kecil. Jadi kemungkinan perusahaan hanya menakut-nakutinya saja tadi. Yoga menghibur. Jangan dengarkan omong kosong bosmu. Jangan khawatir. Tidak akan terjadi apa-apa. Berita ini akan segera hilang. Aku akan menunjukkan padamu kekuatan keluarga Leono kami. Setelah menutup telepon, Yoga mendengus dingin. Dia tidak tahu jika paparazzi yang sudah mengekspos insiden ini atau ada orang jahat yang ingin menghukum Yoga. Tetapi, tidak peduli bagaimanapun juga, Yoga dapat dengan mudah menyelesaikan bencana ini. Uang bisa melakukan apapun yang seseorang inginkan. Uang bisa membuat berita yang sedang dalam pencarian terbanyak langsung menghilang begitu saja. Yoga membuat panggilan lain dan langsung memerintahkan, hapus berita itu. Uang bukan masalah. Cynthia yang berada di rumahnya di Emerald Ville dan sedang melihat-lihat berita di internet juga menemukan berita ini. Cynthia terkejut dan langsung berseru, Sean, cepat lihat. Magi si bintang besar itu berkencan dengan Yoga tadi malam dan diekspos oleh paparazzi. Berita ini memang diatur oleh Sean. Namun, Sean masih berpura-pura terkejut dan berjalan sambil menyahut. Benarkah? Coba aku lihat. Setelah selesai melihat foto-foto yang sudah lebih dulu dilihatnya, Sean mencibir, Cih. Giana bahkan mengira dirinya sudah menikah dengan suami yang begitu baik. Tapi ternyata tidak tahu seperti apa Yoga itu. Melihat Yoga dimaki banyak warganet, Cynthia turut senang sehingga kemarahan yang kemarin dirasakannya pun sudah banyak mereda. Dia pun berkata, memang cepat atau lambat, bajingan akan menerima ganjarannya. Tanpa kita perlu membalas dendam padanya sedikit pun. Dia sendiri juga sudah cari mati. Sean tersenyum tipis dan mengangguk. Tapi, tentu saja dia tidak berpikir begitu dalam hati. Apa bajingan akan menerima ganjarannya? Apakah Tuhan seadil itu? Tidak. Jika bukan karena Andi yang merekam secara diam-diam, jika bukan karena rencana yang sudah diatur oleh Sean, Yoga tidak akan mendapatkan pembalasan seperti saat ini. Jika apa yang terjadi tadi malam di foto paparazzi lain, apa yang paparazzi itu ingin lakukan pasti bukanlah mengekspos kejadian itu, melainkan menggunakan foto-foto ini untuk meminta uang pada Yoga. Setelah memberikan uang, Yoga tidak akan menerima caci maki seperti hari ini. Tiba-tiba Cynthia teringat akan Giana dan bertanya pada Sean. Sekarang seharusnya Giana sangat sedih, kan? Apa menurutmu Giana langsung tidak jadi menikah seperti di pernikahannya dengan Cahyadi terakhir kali, lalu berlari pulang dan rujuk denganmu?
Kamu ini memiliki hati yang begitu lembut dan juga sangat mencintainya. Kamu bahkan meneteskan air mata untuknya di konser. Lanjut cinta. Jika dia memohon untuk rujuk denganmu lagi, kamu pasti akan mencampakkanku dan rujuk dengannya lagi. Kata-kata Cynthia membuat Sean merasa sangat bersalah. Sean segera mengulurkan tangannya dan bersumpah. Cynthia, aku berjanji tidak akan melakukan itu. Sekarang kamulah wanita yang paling aku cintai. Gianna hanyalah masa lalu. Jangan mengejekku seperti itu, kata Sean. Selain itu, menurutku, Gianna tidak akan putus dengan Yoga karena masalah ini. Dia lebih tidak mungkin lagi datang ke sini untuk rujuk denganku. Tentu saja apa yang tadi Cynthia katakan adalah candaan. Dia tahu sekarang Sean sangat mencintainya. Hanya saja, Cynthia tidak tahu dengan jelas apakah Sean masih mencintai Gianna atau tidak. Cynthia tidak tahu mana yang lebih dalam, cinta yang dimiliki Sean untuk dirinya atau Gianna. Ini adalah pemikiran yang akan dimiliki oleh setiap wanita. Cynthia bertanya, kenapa? Sean sangat mengenal Gianna. Wanita itu menilai bahwa kedudukan finansial pasangan hidupnya lebih penting dari apapun juga. Karena aku tidak sekaya Yoga, jawab Sean. Kecuali Yoga bangkrut, Gianna tidak akan menceraikannya. Benar. Cynthia setuju dengan pernyataan Sean. Tiba-tiba Sean bangkit dan berjalan ke lemari alkohol. Aku akan menuangkan segelas sampanye. Untuk apa minum sampanye? Tanya Cynthia sambil tersenyum. Dia merasa jika seperti ini, mereka terlalu bersenang-senang di atas penderitaan orang lain. Sean mengangkat bahu dan tidak menjawab. Memangnya kenapa kalau bersenang-senang di atas penderitaan orang lain? Sean merasakan ponselnya bergetar, dia mengeluarkannya dan melihat Sandy mengirimkan video padanya. Ini adalah video upacara pernikahan Gianna barusan. Sean berbalik dan berkata pada Cynthia, aku akan ke toilet dulu. Nanti kita rayakan saat aku kembali. Sean tidak ingin Cynthia melihat video Gianna. Dia masih belum sepenuhnya melupakan Gianna. Jika melihat sesuatu dari ekspresi wajah Sean, Cynthia akan cemburu. Iya, pergilah. Aku akan menuangkan sampahnya, balas Cynthia sambil tersenyum dan berdiri. Ketika tiba di kamar mandi lantai ini, Sean membuka video dan menontonnya. Dalam video tersebut, Gianna mengenakan gaun pengantin putih yang suci dan menyatakan perasaannya pada Yoga di aula pernikahan. Saya langsung jatuh cinta pada Yoga saat pertama kali melihatnya dan memutuskan bahwa dia adalah laki-laki di hidup saya. Sesudah mendengarnya, tentu saja Sean sangat marah. Dia langsung mengamuk, pelacur. Langsung jatuh cinta padanya saat pertama kali melihatnya. Betapa tidak tahu malunya kamu berkata seperti itu. Kenapa kamu tidak memberitahu tamu-tamu ini kalau pada saat itu kamu masih istriku? Gianna memang wanita yang paling bisa membuat Sean kehilangan kendali. Hanya mendengar Gianna mengucapkan kalimat pertama saja sudah membuat Sean emosional. Dia sangat ingin mengatakan bahwa itu karena dia membenci Gianna. Namun, dia pernah berkata bahwa benci adalah dua sisi dari cinta. Cinta adalah benci dan benci adalah cinta. Ini tidak ada bedanya. Sean tidak mau mengakui bahwa sekarang dia membenci Gianna karena tidak ingin mengaku masih mencintai Gianna. Dalam video tersebut, Gianna melanjutkan, Yoga memperlakukan saya dengan sangat baik dan sangat memanjakan saya. Saya belum pernah bertemu laki-laki selembut dia. 2 jam yang lalu, Gianna juga sudah mengucapkan kata-kata ini pada Sean sehingga saat mendengarnya lagi, Sean sudah tidak merasakan apa-apa. Namun, Gianna masih lanjut berbicara di video. Waktu itu, saya juga pernah membayangkan tinggal di sana bersama Yoga di masa depan dan menjalani kehidupan yang manis dan bahagia. Grand Gianna adalah sarang cinta kami. Saya yang membuatnya sendiri. Gianna adalah aku, sementara Grand adalah Yoga. Sean sangat marah sehingga hampir melempar ponselnya.
Jika bukan karena takut Cynthia yang ada di luar akan mendengarnya, ponsel yang ada di tangannya pasti sudah hancur berkeping-keping. Persetan. Sean mengepalkan tinjunya dengan erat. Dia ingin merobek tampang sok suci Giana yang penuh dengan kemunafikan dan menamparnya. Grand Giana adalah konsep yang aku cetuskan untukmu dan itu bukti cintaku padamu. Tapi, sekarang kamu bilang itu sarang cintamu dengannya. Jika aku, Sean Yuwono, tidak menghancurkan Grand Giana menjadi reruntuhan, aku bukan manusia. Terima kasih sudah mengikuti channel Wan dan Putra Orsia. Jangan lupa subscribe, like, and share. Tunggu episode selanjutnya. Salam silaturahim.